Halo anak-anak kelas 9, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kalian masuk pada bab yang baru, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Untuk hari ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara menentukan luas permukaan dan volume dari bangun tabung, kerucut, dan bola. Siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya dan selamat belajar. Pernahkah kalian membeli minuman atau makanan dalam kemasan kaleng atau botol? Seperti gambar berikut ini. Sebagian besar kemasan minuman dan makanan dibuat dalam bentuk tabung atau silinder, karena bentuk tersebut terbukti lebih tahan terhadap tekanan. Selain itu, bentuk silinder juga lebih mudah untuk digenggam di tangan kita, dibanding dengan benda yang berbentuk prisma. Untuk menetapkan harga jual, produsen harus mengetahui banyak isi atau volume dan banyak bahan atau luas permukaan dari kemasan yang akan digunakan. Bagaimana cara mereka menentukan volume dan luas permukaan kemasan yang berbentuk tabung? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, supaya kalian dapat menentukan luas permukaan dan volume tabung. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menentukan luas permukaan dan volume bola. Kita mulai dengan tabung dulu ya. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, serta selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Kemudian tabung juga memiliki 2 rusuk alas dan tutup, dan tidak mempunyai titik sudut. Untuk mencari luas selimut, luas permukaan, ataupun volume tabung, kalian dapat menggunakan rumus ini. Sampai di sini bisa dimengerti? Kita langsung saja lihat contoh soalnya ya. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian. Contoh yang pertama, hitung luas selimut, luas permukaan, dan volume gambar berikut. Untuk soal yang A, kita akan mencari luas selimut tabung. Nah, untuk mencari luas selimut tabung, rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kali T. Nah, pada gambar sudah jelas terlihat bahwa diameter dari tabung itu 21 cm. Berarti jari-jarinya adalah, dibagi 2 ya, 10,5. Sedangkan tingginya 40 cm. Kita masukkan, berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 21 per 2 dikali 40. Boleh langsung 10,5 atau bisa 21 per 2, sama saja. Berarti ini kita sederhanakan dulu. 7 dan 21-nya kita sederhanakan. Kemudian 2 dengan 2. Berarti 22 dikali 3 dikali 40. Hasilnya adalah 2640 cm persegi. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan soal yang B, mencari luas permukaan. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung dirumuskan 2 kali Pi kali R dikalikan R ditambah T. Kita masukkan ya. 2 dikali 22 per 7 dikali 10,5, kemudian dikalikan 10,5 ditambah 40. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Hasilnya adalah 1,5. Berarti 2 dikali 22 dikali 1,5. 66 dikali 50,5. Hasilnya adalah 3333 cm persegi. Mudah dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan soal yang C, yaitu mencari volume.
Dirumuskan Pi kali R pangkat 2 kali T. Berarti 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5 dikali 40. Ini kita sederhanakan. Berarti 22 dikalikan 1,5 dikalikan 10,5 dikalikan 40. Hasilnya adalah 13.860 cm pangkat 3. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 2. Sebuah tabung mempunyai luas permukaan 3.432 cm persegi. Jika jari-jari tabung tersebut 14 cm, maka hitung tinggi tabung. Berarti kita masukkan ke luas permukaan. Ya, karena yang dicari tinggi tabung, yang diketahui luas permukaan, maka kita masukkan ke rumus luas permukaan. Nah, luas permukaannya di sini 3.432 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14, kemudian dikalikan 14 ditambah T. Karena jari-jarinya kelipatan 7, berarti nilai Pi-nya itu adalah 22/7. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Hasilnya 2, berarti 2 dikali 22 dikali 2. 3.432 sama dengan 88 dikalikan 14 ditambah T. Nah, ini 88-nya kita pindah ke ruas kiri dulu ya. Berarti 3.432 dibagi 88 sama dengan 14 ditambah T. 3.432 dibagi 88 itu adalah 39. Kemudian 14-nya kita pindah ke ruas kiri, berarti dikurangi. 39 dikurangi 14 sama dengan T. Berarti tingginya adalah 25 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Kerucut memiliki dua sisi, satu sisi berbentuk bulat sebagai alas dan satu sisi melengkung sebagai selimut. Kerucut juga memiliki satu rusuk berbentuk bulat dan satu titik sudut tepat di ujung kerucut. Nah, pada gambar ini ada simbol S. Simbol S pada selimut ini namanya adalah garis pelukis dari kerucut. Untuk mencari luas selimut, luas permukaan, ataupun volume kerucut, kalian bisa menggunakan rumus ini. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita langsung saja pada contoh soal. Soal yang pertama, hitunglah luas selimut, luas permukaan, dan volume pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini yang diketahui itu adalah jari-jari 12 cm dan tingginya 16 cm. Untuk mencari luas selimut, kita harus mencari dahulu garis pelukisnya atau S-nya. Nah, pada gambar ini jelas terlihat bahwa untuk mencari S kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, pakai rumus Pythagoras. Berarti S-nya adalah akar kuadrat dari 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Sama dengan akar kuadrat dari 144 ditambah 256. Sama dengan akar kuadrat dari 400. Maka garis pelukisnya adalah 20 cm. Kalau sudah ketemu garis pelukisnya atau S-nya, kita masukkan ke rumus luas selimut, yaitu Pi dikalikan R dikalikan S. Nah, karena di sini jari-jarinya 12, maka kita menggunakan nilai Pi-nya yang 3,14. 3,14 dikali 12 dikali 20 sama dengan 753,6 cm persegi.
Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan mencari luas permukaan kerucut. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut, dirumuskan P dikali R, kemudian dikalikan R ditambah S. 3,14 dikali 12 dikalikan 12 ditambah 20. 3,14-nya kita kalikan dulu dengan 12, 37,68 dikali 32. Hasilnya adalah 1205,76 cm persegi. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan mencari volume kerucut. Dirumuskan 1/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 2 dikalikan T. 1/3 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12 dikali 16. Nah, ini tiganya bisa kita sederhanakan dulu dengan 12. Berarti sisa 4. 3,14 dikali 4 dikali 12 dikali 16. Hasilnya adalah 2411,52 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami ya? Contoh yang kedua, sebuah kerucut mempunyai luas selimut 2200 cm persegi. Jika jari-jari kerucut 14 cm, maka tinggi kerucut adalah, nah berarti kita masukkan ke rumus luas selimut, ya, P dikali R dikali S. Untuk mencari tinggi, kita perlu dahulu mencari garis pelukisnya atau S-nya dulu. Nah, berarti 2200 sama dengan 22/7 dikalikan 14 dikalikan S. 7-nya kita sederhanakan. 2200 sama dengan 44 dikali S. S-nya adalah 2200 dibagi 44, yaitu 50 cm. Nah, kalau garis pelukis atau S-nya sudah ketemu, kita bisa mencari tinggi kerucut. Nah, pada gambar ini, berarti untuk mencari T itu adalah pakai Pythagoras lagi ya. Akar kuadrat dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Berarti akar kuadrat dari 50 pangkat 2 dikurangi 14 pangkat 2. Sama dengan akar kuadrat dari 2500 dikurangi 196. Sama dengan akar kuadrat dari 2304. Maka tinggi kerucut adalah 48 cm. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Anak-anak, kita lanjutkan lagi dengan bangun ruang sisi lengkung yang ketiga, yaitu bola. Bola tidak memiliki titik sudut ataupun rusuk. Bola hanya memiliki satu sisi saja. Untuk mencari luas bola dan volume bola, kalian bisa menggunakan rumus ini. Di sini juga ada rumus mencari luas belahan bola dan luas belahan bola padat. Apa perbedaannya? Jika bola kita belah menjadi 2, maka untuk mencari luas setengah bola itu bisa kita gunakan luas belahan bola. Nah, untuk luas belahan bola padat, karena bangunnya berbentuk setengah bola padat, berarti ada bagian luas setengah bola yang dipakai. Jadi potongan setengah bolanya itu alasnya juga ikut dihitung. Maka dinamakan luas belahan bola padat. Didapat dari setengah luas bola ditambah luas lingkaran. Sehingga dirumuskan 3 dikali Pi dikali R pangkat 2. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Kita langsung saja lihat contoh soalnya.
Contoh soal yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume bola yang memiliki diameter 12 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan bola atau luas bola, maka rumusnya adalah 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Jari-jarinya berarti 6 ya, diameternya 12, maka jari-jarinya 6. Kita masukkan 4 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6. Hasilnya adalah 452,16 cm persegi. Kemudian untuk mencari volumenya, rumusnya adalah 4/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 6. 3-nya kita sederhanakan dulu dengan 6. Maka 4 dikali 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 6 hasilnya adalah 904,32 cm kubik. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah bola mempunyai volume 4186 2/3 cm kubik dan nilai Pi-nya itu 3,14. Hitung jari-jari bola tersebut. Nah, kita masukkan ke rumus volume bola ya. Maka 4186 2/3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Nah, untuk yang ruas kiri, karena bentuknya pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. Menjadi 12.560/3. Sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Nah, ini yang ruas kiri dan ruas kanan bentuk pecahan, maka penyebutnya bisa kita sederhanakan. Kita coret menjadi 12.560 sama dengan 12,56 dikali R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 12.560 dibagi 12,56. R pangkat 3-nya 1000. Berarti untuk mencari R kita akar pangkat 3 dari 1000. Jari-jari bola adalah 10 cm. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu mencari luas permukaan dan volume dari bangun, tabung, kerucut, dan bola. Jika dari antara kalian ada yang masih belum memahami atau mengerti tentang materi ini, kalian bisa langsung bertanya kepada Bu Novi. Seperti biasa, setelah kalian belajar, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan pastinya dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar tentang penerapan bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.